Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para peserta kajian tadabbur ayat-ayat pemuda di dalam Al-Qur'an yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kenikmatan yang sangat banyak untuk kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, juga nikmat kesempatan di malam hari ini di pembahasan terakhir dari serial Tadabbur ayat-ayat pemuda di dalam Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita keistiqomahan, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kekuatan sehingga kita bisa menjalankan apa yang sudah menjadi agenda kita untuk membahas tentang satu pembahasan penting terkait dengan pemuda, yaitu pemuda potret manusia pengawal jalannya negara. Dan ini yang kita butuhkan hari ini, bahkan ketika kita membahas tentang skala negara, maka tidak bisa dilepaskan dari yang namanya peran pemuda. Maka bagaimana Al-Quran memberikan pelajaran kepada kita tentang yang demikian. Nah, ini yang akan menjadi bahasan kita pada malam hari ini, dan kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala jadikan majelis kita menjadi majelis yang diberkahi, majelis yang diberikan curahan rahmat, dan juga menjadikan ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang dengannya menjadi wasilah untuk mempermudah jalan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap selimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umat beliau. Baik, ya, pembahasan terakhir tentang potret pemuda di dalam Al-Quran. Mereka adalah sosok manusia pengawal jalannya negara, dan masih berkaitan dengan kisah Nabi Yusuf alaihissalam, di mana di dua pertemuan yang sebelumnya sudah kita bahas, itu pun berkaitan dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Diawali dengan Nabi Yusuf, seorang pemuda yang sanggup untuk bertahan dari godaan fitnah wanita, juga dua orang pemuda yang menginginkan hadirnya perubahan, sehingga akhirnya mereka terlibat dalam konspirasi, dan itu pun sudah kita bahas. Dan di malam hari ini yang menjadi bahasan kita adalah surat Yusuf ayat yang ke-62, ketika Nabi Yusuf berkata kepada para stafnya, para pegawainya. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam Al-Qur'an, wa qala li fityanihi, dan dia Yusuf berkata kepada para pemudanya. Ya, kalau fityah itu jam'ul qillah, kurang dari 10. Kalau fityan, ya jam'ul kasrah, lebih dari 10. Nah, ternyata Nabi Yusuf alaihissalam ketika diamanai untuk mengurus negara Mesir, maka yang beliau rekrut untuk membantu beliau menjalankan pemerintahan yang ada di negeri Mesir, yang direkrut adalah para pemuda. Ya, maka tidak dikatakan waqala li khuddamihi, kepada para pembantu-pembantunya, ya, atau li'amilihi, kepada para pekerja-pekerjanya. Tapi Al-Quran mengatakan waqala li fityanihi, dan dia berkata kepada para pemudanya, untuk menunjukkan usia para staf yang membantu Nabi Yusuf alaihissalam di dalam menjalankan tugas kenegaraan adalah para pemuda. Nah, nanti akan ya kita bahas, namun sebelum itu kita akan mundur lagi ke belakang agar kita tahu betapa berat kondisi Mesir dan berapa energi dan pikiran yang harus dicurahkan oleh Nabi Yusuf untuk mengurus yang demikian, dan yang bisa membantu beliau mengurusi yang demikian ternyata adalah para pemuda.
Ya justru bukan orang-orang tua, ya justru para pemuda. Nah, kemarin kita sampaikan Al-Malik atau raja yang menjadi pemimpin tertinggi di Mesir. Secara fungsi dan keberadaan tidak terlalu manfaat, ya sehingga sampai muncul konspirasi untuk membunuh raja, karena yang dominan adalah peran Al-Aziz, seorang yang punya kemampuan luar biasa di dalam mengelola negara, dan label Al-Aziz bagaimana yang kita jelaskan, dia berharga, kemudian jarang keberadaannya, dibutuhkan oleh setiap manusia, dan mudah untuk menjangkaunya. Nah, sulit untuk mendapati entah manusia, entah benda yang bisa disifati dengan ya sifat Al-Aziz. Tapi itulah yang ada di negeri Mesir. Nah, namun ternyata Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan raja dari konspirasi pembunuhan. Dan kenapa sampai Allah Subhanahu wa taala selamatkan raja ini dari konspirasi pembunuhan, dan bahkan melalui wasilah dari mimpi raja, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan negeri Mesir. Nah, seolah mereka yang masih punya niatan baik untuk memberikan kontribusi kepada rakyat, kepada masyarakat, walaupun secara skill dia tidak punya skill, ya maka Allah Subhanahu wa taala melihat niat baiknya, dan Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang ada dalam dirinya berupa keinginan untuk berbuat baik bagi rakyatnya, maka Allah Subhanahu wa taala titipkan solusi untuk mengatasi masalah yang sangat berat di negeri Mesir, ya kepada rajanya, ya kepada rajanya. Jadi seseorang yang memikul amanah besar, ya punya pikiran-pikiran yang besar, maka mimpinya pun ketika Allah hadirkan solusi, itu pun berkaitan dengan hal-hal yang besar. Ya, tapi kalau seseorang itu berpikirnya hanya sempit, memikirkan diri sendiri, tidak lebih dari itu, ketika dia bermimpi pun mimpinya pun minimal kalau itu adalah solusi yang Allah berikan hanya untuk dirinya. Ya, maka seluas skala yang dipikirkan oleh seseorang, seluas itu pula Allah Subhanahu wa taala akan hadirkan solusi melalui orang tersebut. Ya, dengan skala sesuai dengan apa yang menjadi pikirannya. Dan Raja Mesir, karena berpikir satu negara dengan semua kekurangannya, tetap Allah jadikan solusi bagi masyarakat Mesir melalui wasilah si raja ini. Nah, di ayat yang ke-43, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala al-malik, dan berkata Malik. Nah, ini Malik berarti penguasa Mesir yang bukan asli orang Mesir, ya bukan asli orang Koptik, ya maka gelarnya bukan Firaun, ya tapi ini penguasa Mesir yang berasal dari bangsa Arab. Apa kata dia? Inni ara sab'a baqaratin siman ya'kuluhunna sab'un ijaf. Dan raja berkata kepada para pemuka kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat, dan 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering. Apa kata dia kepada para pemuka kaumnya? Ya ayyuhal malak, wahai para malak, wahai para pemuka, aftuni fi ru'yai, berikan aku fatwa, ya berikan aku pendapat di dalam hal mimpiku ini. In kuntum li ru'ya ta'burun, jika kalian terkait dengan mimpi itu sanggup untuk mentakbirkan, ya sanggup untuk mentakwilkan. Nah, di ayat yang selanjutnya, qalu, mereka mengatakan adghasu ahlam, itu mimpi-mimpi yang kosong. Wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin, dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi itu. Ya, dia mengatakan mimpi raja itu ya mimpi kosong, nggak ada maknanya, maka tidak bisa ditakwilkan. Nah, bayangkan urusan segenting ini
Ya, urusan segenting ini, dan itu merupakan peringatan dari Allah dan solusi dari Allah untuk menyelamatkan penduduk Mesir di tangan orang-orang yang tidak kompeten. Ya, dibilang abghadhu ahlam, mimpi kosong, bahaya. Ya, ketika negara diatur oleh orang-orang yang tidak kompeten. Makanya kata mahlak di dalam Al-Quran kebanyakan konotasinya negatif. Ya, kebanyakan konotasinya negatif. Dan bayangkan kenapa raja ini, orang di sekitarnya, orang-orang di sekelilingnya levelnya begitu. Ya, levelnya begitu. Nah, ini bahaya. Ya, makanya kenapa sampai Nabi Yusuf itu melakukan perombakan besar. Nah, orang-orang tua yang begini ini nggak bisa dipertahankan. Hancur negara. Ya, butuh anak-anak muda yang luar biasa, yang itu nanti ya direkrut untuk menjadi staf beliau. Bukan model orang-orang yang begini. Nah, ini juga kacau juga. Nah, jadi kalau orang-orang tidak kompeten, diberikan posisi yang tinggi, yang ada hanya menjilat saja, bahkan pemimpin yang tidak sanggup pun asal mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, ya nggak ada masalah. Menjilat pemimpinnya seolah-olah pemimpinnya itu seorang yang luar biasa. Nah, seperti itu kondisi Mesir. Ya, maka rajanya itu ya tidak kompeten sama sekali, ya karena memang orang-orang di sekitarnya seperti itu. Tapi karena ada niatan yang baik dan ada upaya perbaikan untuk masyarakatnya, untuk negerinya, ya juga akhirnya Allah hadirkan solusi melalui mimpi dari raja itu. Nah, ketika akhirnya raja menyampaikan mimpinya itu, dan oleh para malak dikatakan itu mimpi kosong yang tidak mungkin mereka untuk mentakwilkan mimpi itu. Wa qala alladzina naja minhuma, dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua. Nah, ini pemuda yang selamat, yang bersama Nabi Yusuf di dalam penjara. Wadzakara ba'da ummatin, dan dia teringat kepada Yusuf yang punya kemampuan untuk mentakwilkan mimpi setelah beberapa waktu lamanya. Ya, kenapa? Karena setan menjadikan dia lupa. Ya, jadi bayangkan kejadian sepenting itu, dia diberikan takwil mimpi oleh Nabi Yusuf, yang itu menjadi berita akan keselamatan dia, ternyata bisa lupa. Nah, ini hebatnya setan ketika menjadikan manusia lupa itu, bahkan masalah-masalah yang sangat penting itu bisa dilupakan. Ya, tapi lagi-lagi biarkan setan itu membuat rencana buruk, ya, tapi rencana yang buruk itu akan kembali kepada pembuatnya. Justru malah gagal. Ya, niat jahat setan terhadap Nabi Yusuf, karena justru di momen yang dibutuhkan, nah di situ pemuda yang dahulu bersama Nabi Yusuf teringat ya tentang Nabi Yusuf. Ya, maka dia langsung mengatakan kepada raja dan orang-orang yang ada di sekelilingnya, ana unabbiukum bita'wilihi fa'arsilun. Ya, aku akan mengabarkan kepada kalian tentang takwilnya, maka utuslah. Ya, maka kirimkan aku untuk menemui Yusuf. Nah, karena Nabi Yusuf masih di penjara. Nah, dia mengatakan ana unabbiukum. Aku mengabarkan kepada kalian. Dia gunakan kata naba. Berarti memang penting. Ya, berita besar pasti benar dan dibutuhkan oleh orang yang mendengarkan. Nah, tiba-tiba dia sudah sampai di penjara. Dialog dengan Nabi Yusuf. Yusuf ayyuhas siddiq. Wahai Yusuf, orang yang sangat siddiq. Ya, dibenarkan dan membenarkan. Aftina fi sab'i baqaratin sima. Berikan fatwa kepada kami dalam hal 7 sapi betina yang gemuk. Ya'kuluhunna sab'un ijaf, yang dimakan oleh 7 sapi betina yang kurus, wasab'i sumbulatin khudrin, dan 7 ya, dan 7 tangkai yang hijau, wa ukhra yabisa, dan yang lainnya itu kering. La'alli arji'u ilan nasi la'allahum ya'lamun. Ya, semoga aku bisa kembali kepada orang-orang sehingga mereka mengetahui. Baik.
Ya, kalau kita lihat di sini, ya kalau kita lihat di sini, ini pemuda ini mengulang, ya mengulang apa yang disampaikan oleh raja, ya mengulang apa yang disampaikan oleh raja. Ya penting detail mimpi raja itu nggak boleh sampai ya luput, ya karena sekecil apapun yang ada dalam mimpi itu, nah itu solusi atas keselamatan rakyat Mesir saat itu. Dan lagi-lagi Al-Quran kenapa mengulang? Raja kan sudah menyampaikan. Kenapa si pemuda ini juga harus menyampaikan? Kan cukup satu saja. Seolah terulang ayat itu dua kali. Tapi lihat di sini. Ya, lihat di sini. Ya aftina fi sab'i baqaratin siman. Berikan fatwa kepada kami fi dalam hal, ya dalam hal memang dia datang kepada Nabi Yusuf itu khusus menanyakan masalah ini. Nah, sab'i, kenapa i majrur karena ada fi. Kemudian baqaratin, kenapa majrur? Karena dia disandari sab'i, mudhaf ilaih. Simanin, siman, gemuk. Nah, gemuk ini ada dua kemungkinan. Dia naat untuk sab'i, majrur. Dia naat untuk baqaratin, majrur juga. Tidak diketahui simanin ini naat untuk sab'i atau naat untuk baqaratin. Kemudian ya'kuluhunna sab'un ijafun. Nah, ijaf dia jelas naat untuk sab'. Wa sab'i sumbulatin khudrin. Sama khudrin ini tidak jelas. Naat untuk sab'i atau naat untuk sumbulatin. Wa ukhra ya bisa. Nah, tapi kalau kita mundur ke mimpi raja itu akan ketahuan. Ya, itu akan ketahuan. Kita lihat di ayat ke-43 wa qala al-malik dan berkata Malik, "Inni ara sab'a baqaratin simanin." Nah, sab'anya mansub karena tidak ada fi di depannya. Ya, maka dia mansub ara, dia jadi maf'ul bihi. Ara sab'a baqaratin siman. Aku melihat 7 sapi yang gemuk. Nah, gemuk ini naat untuk baqaratin, bukan naat untuk sab'ah. Ya, bukan naat untuk sab'ah. Ya, kuluhunna sab'un ijaf, tapi giliran sapi kurus, ijaf itu naat untuk sab'un. Bukan sapinya, tapi naat untuk 7 tahunnya. Wa sab'a sumbulatin khudrin, khudrin ini juga naat untuk sumbulatin, bukan sab'a. Wa ukhra ya bisa, tapi ya bisa dia naat untuk ukhra. Maksudnya apa? Nah, ini pentingnya bahasa Arab untuk mengkaji apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, kalau 7 tahun yang pertama, 7 tahun yang pertama yang digambarkan dengan 7 sapi betina yang gemuk. Ya, 7 sapi betina yang gemuk. Tapi gemuk itu sifat untuk sapi, bukan sifat untuk 7. Artinya, belum tentu 7 tahun yang pertama itu bisa menghasilkan sapi yang gemuk. Karena gemuk itu bukan sifat untuk 7, tapi sifat untuk sapi. Tapi, ya kuluhunna sab'un ijaf, yang dimakan oleh 7 yang kurus. Nah, yang kurus ini sifat untuk 7. Pasti, ya pasti. Nah, artinya 7 tahun yang pertama itu bukan satu kepastian. Sapinya bisa gemuk. Ya, karena gemuknya bukan naat untuk 7, tapi naat untuk sapi. Tapi giliran bahas sapi kurus, kurusnya itu naat untuk 7. Pasti 7 tahun kedua itu begitu. Pasti. Ya, kemudian wasab sumbulatin khudrin dan 7 tangkai yang hijau. Hijaunya itu naat untuk tangkai, bukan naat untuk 7. Ya, bukan naat untuk 7. Wa ukhra ya bisat. Ya, tapi ya bisat yang kering itu naat untuk 7 pasti. Ya, jadi artinya begini, 7 tahun pertama itu belum tentu jadi sapi gemuk, belum tentu jadi sapi, belum tentu jadi tangkai hijau. Harus ada usaha. Harus ada usaha. Yang dengan usaha itu, ya, yang dengan usaha itu, maka
akan bisa dihasilkan hasil panen yang mengcover 7 tahun berikutnya, yang pasti itu kurus sapinya, yang pasti itu kering tangkainya. Nah begitu. Jadi ya 7 tahun kedua itu satu kepastian musim paceklik. Tapi 7 tahun yang pertama itu butuh usaha. Nah maka berhasil atau tidak itu tergantung usaha di 7 tahun yang pertama. Dan juga ya di 7 tahun berikutnya ketika sudah tidak memungkinkan untuk menanam lagi, apalagi panen, itu berarti distribusinya harus benar-benar ketat, harus benar-benar baik. Nah kemudian kita lihat, kan nanti kisah ini menjadikan saudara-saudara Nabi Yusuf yang ada di Palestina ya pergi ke Mesir untuk mendapatkan bantuan. Nah ini kan musim yang ya sangat berat dan sesuatu yang menjadi kebutuhan orang banyak itu kan sangat dibatasi. Nah jelas ya kalau pemimpin itu akan memprioritaskan rakyatnya, ya pemimpin itu akan memprioritaskan rakyatnya, bukan memberikan orang yang di luar negaranya. Tapi masalahnya keluarga Nabi Yusuf itu tinggalnya di luar Mesir. Dan efek dari musim paceklik ini bukan hanya menimpa Mesir, tapi menimpa negeri sekitar Mesir. Nah, seandainya hasil panen di 7 tahun yang pertama, ya, ya tidak cukup untuk rakyat Mesir saja, nggak cukup. Gimana bisa dibagi untuk negeri sekitar? Atau seandainya maksimal cukup hanya untuk rakyat Mesir, tidak ada kebijakan untuk mengcover orang-orang yang tinggal di sekeliling Mesir. Tapi Nabi Yusuf tahu, ya, dari mimpi yang beliau lihat ketika masih kecil, itu nanti saudaranya akan ke Mesir dan mereka akan berkumpul di Mesir. Nah, bagaimana caranya agar hasil panen ini bukan sekedar cukup untuk rakyat Mesir, tapi bahkan cukup untuk mengcover negeri-negeri yang ada di sekitar Mesir. Karena apa? Karena agar Nabi Yusuf ya punya eh, kesempatan untuk bisa berkumpul dan bertemu dengan saudaranya. Nah, jadi ini luar biasa tugas Nabi Yusuf. Ya, di musim yang seperti itu, ya, di saat kondisi yang ya genting seperti itu, target pencapaian panen itu bukan untuk mengcover dalam negeri, tapi bahkan dalam negeri dan negeri sekitarnya. Itu kalau tidak punya kemampuan hebat, ya nggak bisa boro-boro swasembada pangan bahkan untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan itu musimnya berat, bukan musim yang mudah. Nah ini biar kita tahu hebatnya Nabi Yusuf. Tapi sehebat itu Nabi Yusuf. Ya butuh orang-orang yang ada di sekitar beliau itu juga punya kemampuan yang luar biasa. Karena kalau Nabi Yusuf luar biasa, orang-orang sekitarnya nggak kompeten, itu nggak bisa juga. Nggak bisa juga, karena ngurus negara nggak bisa diatur sendiri. Dia butuh usaha kolektif, kemampuan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini, 7 sapi yang gemuk sapinya, bukan tujuhnya. Jadi tidak bisa dipastikan 7 tahun yang pertama itu hasilnya pasti sapi gemuk. Nah, kemudian kalau kita lihat sab'a baqarat, ya sapi. Baqarat itu jamak dari baqarah. Baqarat, baqarat dia jamak muannas salim. Siman itu jamak taksir. Ya siman itu jamak taksir. Nah, apa bedanya jamak salim dengan jamak taksir? Kalau jamak salim itu jamul qilah, 10 ke bawah. Kalau ya jamul kasrah yang diwakili dengan jamak taksir, dia di atas 10. Nah, maksudnya apa? Kalau seandainya ayatnya begini, wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin saminatin. Saminatin. Berarti saminat itu plek seperti baqarah. Ya, saminat itu plek seperti baqarah. Ya, karena baqarat dia jamak muannas salim. Saminat dia jamak muannas salim juga. Berarti plek. Nah, kalau plek seperti itu maksudnya apa? Ya, jadi digenjot maksimal seperti apapun.
ya digenjot maksimal seperti apapun, ya hasil panennya itu hanya cukup mengcover rakyat Mesir. Karena Baqarah disifati dengan saminat, sama. Ya, tapi di sini dikatakan Baqaratin simanin. Nah, ini bisa dinaikkan. Ya, jadi bisa dinaikkan bahkan melebihi kebutuhan masyarakat Mesir. Karena kalau masyarakat Mesir digambarkan dengan Baqarat jam'ul qillah, ya jamak muannas salim, sifat untuk Baqaratnya itu bisa siman, ya jamak taksir. Nah, jadi 7 tahun pertama ini sangat genting. Artinya, sekedar Baqarat saminat belum tentu tercover, tergantung usaha. Ya, tergantung usaha. Baqarat saminat saja belum tentu tercover. Tapi seandainya tercover Baqarat saminat, itu hanya cukup untuk rakyat Mesir. Tapi Nabi Yusuf tahu, di 7 tahun yang pertama ini masih bisa digenjot dinaikkan, bahkan Baqaratnya itu siman, yang itu cukup untuk rakyat Mesir dan negeri-negeri sekitar Mesir. Kenapa Nabi Yusuf punya target negeri-negeri sekitar Mesir? Karena untuk ya memberikan bantuan kepada keluarganya yang ada di luar Mesir. Nah, ini hebatnya Nabi Yusuf. Ya, hebatnya Nabi Yusuf. Nah, itu petunjuk Al-Qur'an hanya dengan menggunakan jamak taksir. Nah, itu banyak rahasia di Al-Qur'an. Itu yang cara Allah mentuturkan itu hanya begitu. Ya, sama wasab'a sumbulatin khudrin. Ya, sumbulat itu jamak, ya jamak qilah. Ya, karena muannas salim. Khudrin ya bukan khadirat misalkan. Ya, khudrin dia ya jamak taksir. Ya, wa khoraya bisat ya dia muannas salim juga. Baik, ala kulli hal, ya 7 tahun kedua itu pasti digambarkan dengan sapi kurus, ijaf, ya ijafnya itu bayangkan, ya ijafnya itu dia jamak taksir, bukan ajifat, ya bukan ajifat. Ya, jadi kalau hasil panennya itu ya hanya baqaratin saminat itu nggak cukup. Ya, kenapa? Karena 7 tahunnya itu ijaf, ijaf. Nah, seolah ini juga informasi dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya yang mengalami musim paceklik ini bukan hanya Mesir, tapi negeri-negeri sekitar. Ya, karena kalau Mesir harusnya wasab'un ajifat, tapi ijaf ya sebagai lawan dari siman, ya bukan saminat, ya. Ya, Mesir dan sekitarnya. Ya, karena didapati ya dari mimpi raja ini ternyata nanti yang datang ke Mesir itu bukan hanya orang-orang Mesir. Ya, dari kata ijaf itu sudah ketahuan. Yang mengalami pacak gini bukan hanya Mesir, tapi negeri sekitarnya. Tapi negeri sekitarnya ini pasti datangnya ke Mesir. Nah, itu kalau Mesir membuat kebijakan khusus untuk rakyatnya saja, itu bisa jadi perang juga, bisa jadi chaos itu di situ. Ya, maka memang mau tidak mau. Jadi pertama Nabi Yusuf punya motivasi untuk keluarga beliau, satu. Yang kedua pasti negeri-negeri sekitar Mesir itu juga membutuhkan itu. Maka hasil panen harus melimpah. Ya, walaupun hasil panen yang melimpah ini belum tentu sesuai dengan yang diinginkan, karena bisa jadi gagal, karena nggak ada kepastian untuk 7 tahun pertama, dan seandainya pun berhasil bisa jadi hanya cukup untuk mengcover rakyat Mesir untuk 7 tahun berikutnya yang sudah nggak bisa nanam, ya tapi bisa juga ternyata ini untuk mengcover Mesir dan negeri sekitar Mesir. Tapi 7 tahun berikutnya yang digambarkan dengan wasab'un ijaf, yang butuh makanan itu bukan hanya orang Mesir, tapi penduduk yang ada di sekitar Mesir. Nah, sehingga kenapa diizinkan oleh raja Nabi Yusuf itu membagi untuk orang-orang di sekitar Mesir? Ya bukan karena tujuan Nabi Yusuf untuk keluarganya saja. Ya karena masalah pangan itu masalah yang sangat penting. Ya kalau negeri-negeri sekitar Mesir tidak punya makanan, ya akan melakukan tindakan kriminal. Maka harus tercover juga. Nah, berarti ini yang harus di-cover oleh Nabi Yusuf. Ya, ada sisi ya logistik yang harus dipenuhi
Dan kalau gagal menyediakan logistik ini, efeknya bisa jadi kelaparan bagi rakyat Mesir, ataupun kalau rakyat Mesir nggak kelaparan, tapi kalau tidak maksimal hasil panennya, itu jadi konflik juga karena negeri-negeri sekitar Mesir akan ya masuk ke Mesir untuk merebut makanan yang ada di Mesir, karena mereka sedang mengalami kesulitan juga. Nah ini yang ditangkap oleh Nabi Yusuf. Nah ketika disampaikan oleh pemuda itu, Nabi Yusuf mengatakan, qala tazra'una sab'a sinina da'aba. Ya, hendaklah kalian bercocok tanam 7 tahun berturut-turut. Nah, tahunnya digambarkan dengan sinin. Ya, dalam bahasa Arab atau Al-Quran itu, tahun ada beberapa istilah. Ada sanah, itu tahun yang berat. Am, itu tahun yang ringan. Am. Kemudian kalau haul, itu tahun yang menghalangi. Ya, kemudian kalau hijjah, itu tahun yang merupakan kunjungan, tapi pasti akan balik ke negeri asal. Ya, Nabi Musa ketika oleh sang ayah, ya ayah mertua itu kan tamaniyah hijjaj. Ya, jadi ngembala kambing selama 8 tahun. Ya pakai hijjaj, itu jamak dari hijjah, itu tahun yang di situ tahun tidak menetap. Karena kata hajj, ya berkunjung, yang namanya orang berkunjung tidak selamanya di situ, dan itu juga pelajaran. Ya, ayah mertua itu tidak boleh menahan menantunya, terlebih menantunya ini punya urusan besar di negeri. Ya, minimal dia minta waktu 8 tahun. Kalau disempurnakan 10, alhamdulillah. Ya, dia punya kesempatan kumpul dengan anaknya, kumpul dengan mantunya, mungkin cucu-cucunya. Nah, itu setting realistis ya seorang kakek nanti terhadap cucunya, seorang ayah mertua kepada menantunya, tapi tidak boleh menahan tadi. Nah, ini inspirasi Nabi Musa dengan mertuanya. Nah, Nabi Yusuf mengatakan tazra'una sab'a sinina apa? Jadi nanam 7 tahun berturut-turut tanpa henti, ya tanpa henti. Kemudian fama hasadtum fadaruhu fi sumbuli ila qalilan mimma ta'kulun. Kemudian apa yang kalian tuai hendaklah kalian biarkan di tangkainya kecuali sedikit ya untuk kalian makan. Jadi ya panennya ini benar-benar dimaksimalkan. Nah, pola makan juga harus diatur. Nah, ini kemampuan juga. Ya, jadi ini kalau tidak punya bahasa komunikasi yang baik, ya jadi ya misalkan dikatakan, ya apa-apa serba mahal. Ya sudah, makanya nggak usah banyak-banyak. Nah itu kalau pemimpinnya tidak punya bahasa komunikasi yang baik, itu jadi konflik. Apalagi kalau pemimpinnya nggak punya kemampuan membuat solusi, ya kalau serba mahal, rakyat itu ya makanya sedikit saja. Nah itu jadi konflik. Ya karena nggak kompeten dan bahasanya itu ya cenderung lari dari tanggung jawab. Ya cabai mahal, oh nanam sendiri. Ya daging mahal makan keong. Nah itu sebetulnya solusi memang ya, tapi kalau disampaikan tidak dengan bahasa komunikasi yang baik jadi masalah. Disampaikan oleh orang-orang yang tidak punya kredibilitas dalam bekerja juga masalah. Lari dari tanggung jawab. Ini Nabi Yusuf tidak. Jadi kebijakan illa qalilan mimma ta'kulun, kecuali sedikit dari yang kalian makan. Nah ini ngatur juga. Jadi bukan ya seandainya semelimpah apapun, kalau makan tidak diatur, nafsu makan itu dia semakin lama semakin meningkat, ya semakin meningkat. Jadi bukan stuck ya di satu titik, dibiarkan makan banyak meningkat ya. Oh itu masalah. Ya tapi makannya sedikit. Dan orang kalau kemudian dibatasi makannya sedikit, ya insya Allah ya walaupun masih berlebih melimpah itu nggak akan ya bermasalah karena nggak dinaikkan. Tapi kalau dibiarkan makan, oh masih banyak kok stoknya, ya nggak teratur, nggak terkontrol. Nah, kemudian kata Nabi Yusuf, "Tsummayati min ba'di dzalika sab'un syidad." Nah, ini bahasanya bukan syadidat tapi syidat, ya jamak taksir. Karena digambarkan dengan ijaf tadi itu. Ya, kemudian datang setelah itu 7 tahun yang syidat, yang berat. Ya, qulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Yang 7 tahun berikutnya itu memakan apa yang kalian simpan, ya kecuali sedikit dari apa yang ya kalian simpan. Ya jadi 7 tahun yang kedua itu.
berat, memakan semua yang disiapkan pada 7 tahun yang pertama. Tapi hebatnya, ya walaupun digambarkan dengan sab'un syidad, berat. Ini untuk kebutuhan masyarakat Mesir, ini untuk kebutuhan masyarakat yang ada di sekitar Mesir. Tapi kalau dimakan semua, nggak bisa nanam lagi, ya. Illa qalilan mimma tuhsinun. Kecuali sedikit yang kalian simpan itu nanti untuk bibit lagi. Ya, jadi masih bisa, ya, ada kelebihan untuk bibit. Ya, jadi hebatnya 7 tahun yang berat itu menghasilkan, ya, menghasilkan panen yang panennya cukup untuk 7 tahun pertama dan 7 tahun berikutnya yang sudah tidak bisa nanam, dan itu pun tidak hanya untuk masyarakat Mesir, tapi bahkan masyarakat yang ada di sekitar Mesir, dan itu pun, ya, selesai 7 tahun yang berat itu masih bisa menyimpan sedikit untuk bibit, ya, setelah tahun itu. Nah, kemudian di ayat yang ke-49, "Tsumma ya'ti min ba'di dzalika 'am." Nah, ini 'am itu tahun muda. Kemudian datang setelah itu tahun, fihi yughathun nas. Ya, manusia diberi hujan. Wa fihi ya'sirun, dan mereka bisa memeras anggur. Jadi 7 tahun pertama itu boro-boro membahas tentang anggur. Ya, lebih kepada makanan pokok. Ya, kebutuhan yang sangat mendasar. Nah, baru di tahun ke-15, ya, setelah 2 kali 7 tahun, nah itu sudah tadi curah hujan sudah cukup, ya, kemudian eh, ya bahkan sudah bicara tentang buah, ya, tentang anggur. Nah, bayangkan ini Nabi Yusuf nggak punya persyaratan apapun, jadi masih di penjara kan bisa. Saya akan sampaikan takwilnya kalau saya dikeluarkan dari penjara. Nggak, jadi ini benar-benar merasa ini harus disampaikan. Nah, ini juga orang itu kalau punya iman yang kuat, ya, terlebih Nabi Yusuf ini kan ihsan. Jadi ilmu yang dimiliki itu tidak untuk, ya, dimanfaatkan mengambil keuntungan dari manusia untuk kepentingan pribadi. Oh, ini ilmu mahal, ini kaitan dengan kondisi Mesir. Ya, tapi ternyata Nabi Yusuf menyampaikan saja. Nah, itu kalau diambil orang, ini kan jadi konsep luar biasa. Ya, tapi Nabi Yusuf tadi karena pemuda yang beliau didik itu juga insya Allah seorang yang amanah. Tapi ketika disampaikan kepada raja, raja pun bisa kemudian hanya mengambil solusi itu, tapi tidak melibatkan Nabi Yusuf. Ya, tidak melibatkan Nabi Yusuf. Tapi dari apa yang disampaikan oleh Nabi Yusuf, raja juga mikir, ini berat, ini berat. Nah, sehingga, ya, di ayat yang ke-50, waqala al-maliku tuni bih. Dan raja berkata, bawalah dia kepadaku. Ini nggak cukup, dia hanya menyampaikan itu. Kalau dia bisa menyampaikan itu, pasti dia punya solusi dan kemampuan, ya, untuk bisa mengatasi itu. Ya, kalau orang terbayang tadi satu konsep, ya berarti yang bisa ngawal konsep itu orang itu. Ya, konsep bisa ditiru orang lain, mudah sekali. Tapi ada detail dari konsep itu yang orang lain belum tentu bisa menjalankan. Ya, terlebih ketika ini berat ini. Ya, maka raja minta agar Nabi Yusuf dibawa kepada beliau. Nah, falamma ja'ahu rasul, ketika utusan itu datang kepada Nabi Yusuf, kata Nabi Yusuf apa? Irji' ila rabbik. Kembali ke tuanmu, fas'alhu ma balu niswatil lati qata'na aydiyahum. Tanya dia perihal para wanita yang memotong-motong tangannya. Inna rabbi bikaidihinna alim. Sesungguhnya Tuhanku, ya, ini lagi-lagi kalau Nabi Yusuf nyebut Rabb itu Tuhan, bukan Tuhan. Sesungguhnya Rabbku terhadap tipu daya mereka itu maha mengetahui. Nah, jadi Nabi Yusuf tidak mau diangkat jadi pejabat negara kalau masih ada skandal, ya, ya, kalau kemudian, ya, Nabi Yusuf itu nggak punya malu, ya, nggak punya malu, nggak apa-apa, mau skandal mau apapun yang penting jadi pejabat negara, ya, bisa keluar dari penjara, ya, itu mungkin. Tapi Nabi Yusuf nggak begitu, ya, karena, ya, pemimpin atau pejabat negara yang punya skandal nggak diselesaikan dan nggak tahu malu,
Ya karena itu skandal beneran. Nah itu jadi beban negara di kemudian hari. Dan itu tidak akan pernah efektif. Apalagi ngurus masalah yang sangat sulit. Ya ada model orang yang punya skandal terbawa. Nah itu berat. Makanya Nabi Yusuf ya pertama tidak mau. Ya ketika nanti sudah jadi pejabat negara harus ngurus masalah yang berat. Yaitu diterpa isu miring. Gara-gara dahulu ya pernah terjerat kasus sampai di penjara. Minta dikelirkan dulu. Ya kalau sekarang sengaja ditutupi biar tidak terbongkar skandalnya. Ya mau membawa beban skandal terhadap dirinya nggak peduli. Nah, ini bedanya. Ya jadi bukan sekedar pemuda, ini pemuda yang benar kalau Nabi Yusuf ini. Ya bukan pemuda yang mentalnya saja masih anak-anak. Baik. Ya jadi eh, kemudian oleh raja disidang. Qala ma khatbukun id rawatuna Yusuf an nafsi. Dia raja berkata kepada para perempuan-perempuan itu, bagaimana keadaan kalian ketika kalian menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya? Qulna hasyalillah. Ya mereka mengatakan, hasyalillah, maha sempurna Allah, ma'alimna alaihi min su'. Kami tidak tahu ada keburukan pada dirinya. Nah ini pengakuan ya dari para wanita. Makanya ketika kemarin kita sampaikan, wahamma biha laulah ahra'a burhana rabbi. Dan Nabi Yusuf ada keinginan terhadap perempuan itu sekiranya tidak melihat burhan dari Rabbnya. Karena melihat burhan dari Rabbnya, ya maka tidak ada keinginan itu. Ya, dikuatkan kemarin Nabi Yusuf sendiri mengatakan tidak melakukan apapun. Kemudian Allah mengatakan Nabi Yusuf min ibadinal mukhlasin dan bahkan syaitan itu tidak bisa menggoda hamba yang levelnya mukhlasin. Kemudian ini pengakuan para wanita Nabi Yusuf tidak bersalah. Bahkan ujungnya apa? Qalat imra'atul aziz. Dan berkata istri al-aziz, al-ana hasasul haq. Sekarang nyatalah kebenaran itu, anna rawatuhu an nafsihi. Aku menggoda dirinya. Wa innahu laminas shadiqin. Sungguh dia seorang yang jujur. Nah, ini pengakuan istri al-aziz. Nah, dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib wa anna Allah la yahdi kaidal khairin. Yusuf berkata, nah ini salah satu tafsiran. Yusuf berkata, tapi bagi saya ini tafsiran kurang tepat. Ya, ya tafsiran kurang tepat. Ini masih lanjutan dari perkataan istri Al-Aziz. Nah, ini bukan pendapat saya, ini pendapat ulama yang lain juga. Ya, Dr. Sal Al-Khalidi di dalam kitab beliau Al-Qasas Al-Qur'ani menerangkan ini bukan perkataan Nabi Yusuf, tapi ini perkataan istri Al-Aziz. Karena memang ini membingungkan para ulama tafsir. Ya, membingungkan para ulama tafsir. Ketika mengatakan dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib. Hal itu agar dia mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada. Kata bil ghaib ketika dia tidak ada. Nah, berarti ketika dia tidak ada ini kan kasus yang menerpa atau menimpa Nabi Yusuf. Al-Aziz nggak ada, Nabi Yusuf ingin buktikan ketika Al-Aziz nggak ada, dia tidak berkhianat kepada Al-Aziz. Nah, karena ada kata bil ghaib itu begitu. Ya, dan biasanya salah seorang eh, pakar Al-Quran yang menganalisa secara bahasa itu Dr. Fadil As-Samarai juga ikut tafsir ini. Ya, ikut penafsiran ini. Tapi ya saya lebih cenderung yang lebih tepat ini perkataan istri Al-Aziz. Nah, bagaimana kita maknanya demikian? Nah, apakah Al-Aziz tahu Nabi Yusuf tidak pernah berkhianat kepada dia? Tahu Al-Aziz. Nah, makanya kalau masih dibuka yang demikian agar dia Al-Aziz tahu aku tidak berkhianat ketika dia tidak ada di rumah, nggak masuk. Karena sejak awal Al-Aziz tahu Nabi Yusuf nggak pernah berkhianat. Dan bahkan Al-Aziz nanti dicopot dari jabatannya karena dia terlibat dalam skandal ini untuk menyelamatkan nama baik istrinya dan juga para pemuka Mesir untuk menyelamatkan nama baik ya para istri mereka yang memotong-motong tangan gara-gara skandal Nabi Yusuf ini. Nah, maka yang lebih tepat kalau tadi para wanita Mesir itu tobat, maka kita katakan di awal akhir kisah dari surat Yusuf ini happy ending. Para wanita itu semuanya tobat, ngaku salah, Yusuf benar. Bahkan istri Al-Aziz itu ngaku benar. Ya Pak, tobat dan ya memberi pengakuan yang benar. Ya dengan mengatakan yang demikian. Ini masih lanjutan wa innahu laminas shadiqin
Dzalika liya'lama anni lam akhunu bil ghaib. Yang demikian agar Yusuf tahu aku tidak berkhianat kepada dia ketika dia tidak ada. Maksudnya apa? Dalam persidangan itu Nabi Yusuf tidak ikut. Nabi Yusuf masih tinggal di penjara. Ya, sengaja tidak mau ikut ya di dalam persidangan. Ya khawatir, oh ini sudah diatur oleh Nabi Yusuf karena raja butuh Nabi Yusuf, ya sehingga raja melakukan intervensi atas permintaan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tidak ikut di pengadilan. Maka kalau istri Al Aziz itu belum taubat, para wanita itu belum taubat, mereka bisa khianat dengan sepakat Nabi Yusuf bersalah. Ya, tapi enggak, ini semuanya tobat. Makanya si wanita ini mengatakan yang demikian agar Yusuf tahu kalau aku tidak berkhianat kepada dia dengan berdusta dalam hal ini, walaupun dia tidak ada. Kenapa? Wa annallaha. Nah ini ya, jadi efek interaksi dengan orang beriman itu, bahkan ketika niat buruk memasukkan orang beriman ke dalam penjara, itu muncul penyesalan. Dan lama-lama taubat. Dan bahkan merenung, ini kok bisa ada orang sesoleh ini? Agamanya apa? Nah sampai kemudian dia ikut agama Nabi Yusuf. Wa annallah, dan sesungguhnya Allah la yahdi kaidal kha'inin. Ya tidak memberikan petunjuk kepada tipu dayanya orang-orang yang berkhianat. Nah sehingga di ayat yang ke-53 wa ma ubari'u nafsi. Nah itu bukan lagi perkataan Nabi Yusuf. Nah, kenapa ada yang mengatakan ini perkataan Nabi Yusuf? Karena yang sebelumnya diartikan perkataan Nabi Yusuf. Kalau kita jadikan itu perkataan itu al-aziz, selesai. Ini perkataan itu al-aziz. Wa ma ubari'u nafsi. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Salah dulu, salah. Ya sebelum mengikuti ya ajaran Nabi Yusuf, salah. Kenapa? Inna nafsa la'ammaratun bisu. Karena jiwa yang kalah oleh unsur fisiknya cenderung mengajak kepada keburukan. Illa ma rahimah Rabbi. Kecuali yang diberikan rahmat oleh Rabbu. Siapa yang diberikan rahmat oleh Rabbu? Yusuf. Dia tidak pernah jiwanya itu mengajak kepada keburukan. Karena jiwanya yang mengalahkan unsur fisiknya. Inna Rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya Rabbi itu maha pengampun, maha penyayang. Aku dulu pernah berbuat kesalahan. Ya, istrinya Al-Aziz. Tapi Rabku itu maha pengampun, maha penyayang. Sekarang dia taubat. Nah, dia taubat. Suaminya dicopot. Gara-gara skandal itu. Tapi Mesir kan butuh tadi keberadaan Al-Aziz. Genting. Tapi ini skandal, nggak bisa dicopot. Tapi Nabi Yusuf nanti bisa jadi Al-Aziz. Pertanyaannya kan Nabi Yusuf itu nggak pernah belajar tata kelola negara. Ya Nabi Yakub itu tinggalnya di perkampungan Badui, jauh dari perkotaan. Karena masyarakatnya kafir. Beliau dengan keluarganya menepi tadi di daerah terpencil. Nah, tapi yang ditanamkan iman gitu ya, tentang aturan-aturan Allah. Nah, asal generasi itu sudah punya pondasi itu, ketika belajar ilmu yang ketiga, ilmu tentang ciptaan Allah, terkait banyak hal itu mudah. Nah, Al-Aziz yang ketika membeli Nabi Yusuf dengan harga yang mahal, walaupun itu terhitung murah, itu melihat potensi itu pada Nabi Yusuf. Dan memaksimalkan tadi. Ya, karena dia juga butuh kaderisasi tadi. Ya, mengajarkan ilmunya kepada Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf memanfaatkan momentum itu untuk belajar mengurus negara dari Al-Aziz. Ya nggak ada orang tiba-tiba kemudian jadi raja tanpa ada proses ya persiapan yang matang. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kakeknya Abdul Muthalib, ya bagaimana cara mimpin rapat ya para petinggi ya dan bahkan Abdul Muthalib meninggal Abu Talib pemimpin. Nah itu yang dipelajari oleh Nabi. Sama Nabi Yusuf bisa menjadi Al-Aziz karena ya memanfaatkan kesempatan ketika tinggal di rumah Al-Aziz. Makanya ketika dibeli oleh Al-Aziz, kenapa Allah mengatakan yang demikian itu kami memberikan tamkin kepada Nabi Yusuf. Nah di situ momentum, manfaatkan peluang ya untuk mempelajari dari orang yang punya ilmu ini. Nah bahkan ya ini Al-Aziz tapi Nabi Yusuf bisa melebihi Al-Aziz itu. Nah kan katanya happy ending. Al-Aziz dicopot. Happy-nya di mana? Nah, istrinya taubat ya, istrinya taubat. Kalau istrinya taubat, ya otomatis dia akan mengabdikan dirinya untuk suaminya. Bagi suaminya, ya nggak ada masalah dicopot dari jabatan. Bukan jabatan paling penting bagi dia, tapi cinta istrinya. Makanya ketika istrinya berkhianat,
dia tidak memanfaatkan jabatan untuk mencari wanita yang lain. Karena bagi dia yang paling utama adalah cinta istrinya. Nah, istrinya taubat. Ya, kemudian benar-benar memberikan dia dirinya untuk suaminya. Bagi suaminya dicopot dari jabatan Anas nggak ada masalah. Nah, tapi nanti diganti oleh Nabi Yusuf. Nah, baru kemudian raja mengatakan wa qala al-maliku tuni bi astahlisu li nafsi. Dan raja berkata, "Bahwa dia Yusuf kepadaku, aku ingin memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku." Jadi, ya diberikan posisi yang benar-benar dekat dengan raja. Falamma kallamahu, ya ketika Nabi Yusuf itu berbicara dengan raja. Nah, ini skillnya dan kemampuannya terlihat. Ya, apa komentar raja ketika bertemu dengan Nabi Yusuf? Qala innakal yauma ladaina makinun amin. Sesungguhnya engkau mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami dan dipercaya. Makin itu wazannya fa'il, amin wazannya fa'il, bersifat tetap. Ya, punya ini kedudukan permanen Nabi Yusuf, dan amin terpercaya, udah semua diserahkan kepada Nabi Yusuf. Nah, kemudian Nabi Yusuf berkata, qala ja'alni ala khazainil ard. Jadikan aku bendaharawan negeri. Jadi seorang yang ngurus hasil negeri Mesir. Inni hafidhun alim, ya karena sesungguhnya aku adalah orang-orang yang menjaga dan berpengetahuan. Hafidh alim, ya menjaga dan eh, berpengetahuan. Nah, ini boleh seseorang itu minta jabatan kalau dirasa tidak ada orang lain yang sanggup mengemban jabatan itu kecuali dia. Kalau diambil orang yang lain malah madarat buat orang banyak. Itu bahkan boleh mengajukan. Ya, dan nanti kalau kita lihat peran raja, raja nggak banyak turun. Sudah, makanya raja ini tahu diri juga. Ya, makanya ini happy ending juga. Nanti rajanya beriman juga. Jadi kalau nggak punya kemampuan, sudah amanahkan kepada orang yang punya kemampuan. Ya, semua urusan diurus Nabi Yusuf. Nah, maka khazainil ard, ya khazain, jamak dari khazina, itu gudang, gudang hasil perbendaharaan bumi. Nah, ini kan kalau hari ini kementerian apa? Itu macam-macam, semua hasil bumi. Ya berarti pertanian, pertambangan, ya kan harusnya begitu. Ya, kalau dikonversi hari ini. Semua yang berkaitan dengan hasil bumi, udah Nabi Yusuf yang lola. Dari hulu sampai hilir. Ya, jadi harus dikawal, karena kalau nggak dikawal sampai hilir, masalah juga. Nah, kemudian di ayat yang ke-56, wa kadzalika makanna li Yusuf fil ard. Dan demikianlah kami berikan kedudukan dan berikan tamkin kepada Yusuf di negeri Mesir, ya tabawa min haitsu yasha, untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Jadi kewenangan Nabi Yusuf itu membuat kebijakan terserah dia, mau tinggal di manapun terserah dia. Seolah Mesir itu dipegang oleh beliau. Nusibu bi rahmatina man nasya. Kami melimpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki, wala nudhi'u ajral muhsinin. Dan kami tidak menyanyiakan pahala orang yang berbuat baik. Ya, karena niat baik Nabi Yusuf tadi, ihsan karena Allah, ihsan kepada hamba-hamba Allah. Allah berikan tamkin, ya Allah berikan tamkin, makanya ketika seseorang itu niatnya untuk orang banyak, insya Allah suatu saat akan Allah hadirkan ya tamkin. Tapi kalau yang ya, untuk diri saya, nah itu enggak. Ya, makanya Nabi Yusuf tadi Allah berikan tamkin, ya karena ihsan beliau. Ya, karena kaidahnya wala nudhi'u ajral muhsinin, dan kami tidak menyanyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Ya, walaupun dikatakan wala ajrul akhirati khair lilladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan sungguh pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang beriman dan selalu bertakwa. Nah, kemudian Nabi Yusuf sampai ngurusi pendistribusian. Ya, jadi semua diurus Nabi Yusuf. Ini memang penting ya, kalau tidak dikawal itu bisa masalah. Nah, sehingga semua diurus Nabi Yusuf. Walaupun ketika ngurus tadi ya tidak langsung diurusi sendiri, tetap butuh staff. Tapi semua di dalam kontrol Nabi Yusuf. Nah, terus untuk ngurus sebesar ini, karakter pegawai seperti apa yang dibutuhkan? Nah, Al-Quran tidak bicara panjang lebar ya tentang kriteria pegawai atau staf untuk membantu Nabi Yusuf. Simpel bahasa Al-Quran. Ayat yang ke-62. Wa qala li fityanihi ja'alu bidha'atan fi rihalihim la'allahum ya'rifuna. Dan dia Yusuf berkata kepada ya terjemahnya pelayan-pelayannya, walaupun
bahasa aslinya pemuda-pemudanya, maksudnya staf-stafnya, ya pegawai-pegawainya, masukkan barang-barang penukar ya mereka ke karung-karungnya. Ini saudara-saudara Nabi Yusuf. Ya, agar mereka mengetahui idzan qalabu ila ahlihim, ketika kembali ke keluarga mereka, la'annahum yarji'un, semoga mereka kembali. Jadi intinya Nabi Yusuf untuk mengurus problem yang sangat berat di Mesir, ya kriteria staf yang dibutuhkan fidyan. Ya, sesimpel itu bahasa Al-Qur'an. Ini bukan urusan orang-orang tua, ini urusan para pemuda. Dan fidyan yang digunakan jamak dari fata, berarti pemuda yang sangat dekat dengan masa baliknya, sudah matang, sudah bisa ngurus negara. Ya, jadi kalau kemudian aturan calon presiden dan wakil presiden 35 tahun, yaitu karena ya masyarakat kita masalah, bayangkan. Zaman dulu 15 tahun balik bisa. Tapi sekarang kenapa nggak bisa dibuat aturan begitu? Karena mentalnya begitu. Tua tapi anak-anak. Kalau dulu balik dewasa, ngurus negara. Ya, sehingga aturan hari ini dibuat ya karena kondisi masyarakatnya. Lihat betapa jauh gap antara kondisi ideal sesuai dengan standar Al-Quran dengan kondisi masyarakat kita hari ini. Ya, tapi aku lihat ini menjadi PR ya bagi kita untuk menyiapkan pemuda itu ya sudah selevel itu bisa ngurus negara. Ya, staf ahli dan siap untuk mengawal jalannya pemerintahan satu negara. Ya, waqala li fityani. Jadi kata fityan jamak dari fata adalah para staf, para pegawai yang ditunjuk oleh Nabi Yusuf untuk mengatur urusan negeri Mesir yang sangat berat. Itu kalau tidak orang-orang kompeten nggak bisa. Nah, ini menjadi satu pelajaran. Ya, menjadi satu pelajaran. Bahkan skala negara yang dibutuhkan adalah pemuda. Yang dibutuhkan adalah pemuda. Baik, ya mungkin demikian yang bisa disampaikan di kesempatan ya malam hari ini. Ya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi inspirasi dan juga jambukan bagi kita ketika melihat kondisi pemuda kok jauh dari gambaran Al-Quran. Berarti masih banyak PR kita. Ya, namun ya ketika kita tahu ada masalah di generasi kita, ya kita obati. Ya kita obati, ya mohon pertolongan kepada Allah agar Allah mudahkan untuk bisa ya mengobati problem-problem yang menimpa para pemuda kita dan menjadikan mereka sesuai dengan standar Al-Quran. Demikian wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.